Philip Gobang yang sudah bersama Pro1 RRI. Pro1, kanal inspirasi. Pak Philip, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Ya, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, sehat Pak? Puji Tuhan, kabar baik, sehat selalu. Ya, amin, puji Tuhan. Pak Philip, kemarin setelah ditangkapnya YouTuber Yahya Waloni, ini kemudian pihak kepolisian meminta agar Kemenkominfo bisa memblokir video-video dari Yahya Waloni ini di YouTube. Bagaimana kemudian Kementerian Kominfo menanggapi ini? Apakah sudah ada keputusan untuk memblokir apa sejak kemarin atau bagaimana Pak Philip? Baik, Mbak Desi, betul. Sejak kemarin memang Kementerian Kominfo atas permintaan Polri dan juga kerjasama dengan terkait ya Polri sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, Kominfo kemudian mengecek ya, coba mempelajari video-video yang kemudian tergolong dalam ketentuan dia menyalahi atau melanggar ketentuan ya, penyalahguna konten tersebut terkait dengan kepentingan umum, yaitu yang bermuatan atau memiliki muatan penodaan agama dan informasi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, dengan itu kemudian Kominfo lalu menyetop ya atau memblokir video-video yang dimaksud. Karena ada ketentuan juga yang digunakan, yaitu undang-undang yang terkait dengan penyelenggaraan sistem transaksi elektronik PST ya, PSTE. Dan dengan pedoman itu kemudian Kominfo mengambil tindakan untuk memblokir video-video yang disebar melalui platform YouTube. Seperti ya, jadi ini channel YouTube-nya yang ditutup begitu ya, bukan hanya video-video tertentu saja yang diblokir oleh Kominfo. Betul ya. Karena pelanggaran seperti yang tadi saya sebutkan dan itu memang sesuai dengan ketentuan undang-undang ya, dan atas pelanggaran tersebut Kominfo kemudian mengambil tindakan seperti yang tadi saya gambarkan. Begitu. Ya, sampai dengan saat ini Pak Philip, apakah permintaan dari kepolisian hanya untuk memblokir video Yahya Waloni atau kemudian juga meminta Kominfo untuk mengakses semua video-video sejenis yang seperti yang dilakukan oleh YouTuber Yahya Waloni, Pak Philip? Artinya ini ada upaya antisipasi, tidak hanya ketika permasalahan muncul baru kemudian diselesaikan begitu, Pak Philip? Iya. Terkait hal ini memang pihak Kominfo tentu tidak bekerja sendiri, tapi bersama-sama dengan pihak lain, pihak terkait seperti yang sekarang ini adalah kepolisian, pihak kepolisian, dan tentu juga dengan BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Itu pun bekerja sama dalam tim untuk menelusuri video-video terkait siapapun ya, dan tentu dalam 1-2 hari ini para pendengar mengetahui selain Yahya Waloni sebelumnya juga terkait dengan konten di akun YouTube-nya Muhammad Kece, itu pun diberlakukan ketentuan yang sama. Dan tidak hanya di YouTube tentu, tetapi juga di platform media sosial yang lainnya, misalnya TikTok dan seterusnya.
seperti itu. Ya, ini untuk sementara kami terima kabar bahwa Kominfo ini masih bersama seperti yang disampaikan tadi dengan patroli siber, terus melakukan menelusuri menindaklanjuti konten yang melanggar peraturan perundangan. Untuk 2 nama yang sudah dikemukakan ke publik ya, Muhammad Kece dan juga Yahya Waluni ini, apakah hanya YouTube saja atau semua medsos atas nama mereka kemudian juga nanti akan diblokir oleh Kemenkominfo Republik Indonesia, Pak Philip? Ya, betul. Semua medsos ya, semua akun medsos ya. Tidak hanya YouTube, tapi juga yang lainnya. Sejauh mana ini kemudian ditelusuri video-video mereka disebarkan melalui akun apa saja ya, apakah YouTube atau media sosial lainnya. Dan itu semua berdasarkan permintaan dari patroli siber Polri. Nah, ya Kominfo bekerja sama untuk melihat ke akun media sosial lainnya selain YouTube ya, tentu saja. Ini sesuai ketentuan tadi, dan memang betul seperti tadi disampaikan sebelumnya saya katakan bahwa penelusuran ini tidak berdiri sendiri tetapi bekerja sama dalam tim, dan ini semua juga menyampaikan pesan penting juga kepada masyarakat, andai kata menemukan video-video yang disebarkan oleh kedua nama terkait ya, ke platform apa saja, bisa menyampaikannya kepada pihak terkait ya, ke Polri maupun ke Kominfo. Ya, artinya kalau tidak di luar nama ini tapi konten YouTube-nya mirip ya, akun medsos yang melakukan hal-hal yang mirip seperti yang sudah dilakukan kedua yang sudah dikemukakan ini bisa juga ikut berpartisipasi untuk membantu pihak kepolisian ya, untuk melapor langsung begitu Pak Philip. Iya, betul. Oke, baik. Untuk karena ini kejadiannya berdekatan sekali dari pihak Kemenkominfo Republik Indonesia, apa yang ingin Anda sampaikan? Menghimbau untuk masyarakat Indonesia, kita masih dalam masa pandemi, kemudian ada masalah-masalah seperti ini. Apa yang ingin Anda sampaikan dari pihak Kemenkominfo kepada pendengar dan juga pemirsa RRI ND pagi ini? Ya, pertama tentu saja masyarakat yang memang setiap saat ya menggunakan akun-akun media sosial, pertama tentu saja kami menghimbau untuk menggunakan semua platform digital ya dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik mungkin, terutama untuk tentu saja hal-hal positif dan produktif. Dan itu sebetulnya dimaksudkan agar ruang-ruang digital kita itu tetap berjalan baik ya, karena kepentingannya sebetulnya untuk melayani kepentingan publik ya, terkait dengan komunikasi, informasi dan lain-lainnya. Nah, kaitannya itu, maka kami juga mengimbau agar seluruh masyarakat menghindari ujaran kebencian, ya, hoax, berita bohong dan seterusnya, karena itu akan mencemari ruang-ruang digital kita. Dan perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa seluruh ruang digital ini yang setiap hari aktif 24 jam selalu ada tim yang memantau penyebarannya, peredarannya, percakapannya dan seterusnya, untuk memastikan ruang-ruang digital itu digunakan seefektif mungkin. Nah, bila mana ditemukan hal-hal yang kemudian dinilai melanggar ketentuan undang-undang terkait dengan informasi dan komunikasi, tentu saja pihak Kominfo dan pihak-pihak yang terkait akan melihat apakah ini sudah melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku atau masih bisa dipahami
peredarannya di ruang-ruang digital. Oke. Karena begini, hampir setiap hari ya ditemukan memang hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti ini ya. Dan itu banyak, kalau saya boleh katakan itu bisa ya ratusan bahkan ribuan ya. Karena begitu satu diblokir, ditutup, itu dalam waktu cepat akan muncul lagi akun-akun sejenis di platform media sosial lainnya. Jadi ini non-stop pekerjaannya tim ini ya, antara Kominfo dan tim terkait ya, dari Kapolri, dari Polri maupun dari BSSN. Nah itu memang sedapat mungkin masyarakat juga membantu, karena bagaimanapun juga ini sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat, penggunaan media sosial untuk komunikasi dan informasi. Nah diharapkan memang dengan begitu, dengan kesadaran masyarakat juga terus meningkat, bertambah, sama-sama menjaga ruang digital ini dengan baik untuk menghindari hal penggunaan yang melanggar kepentingan umum atau kepentingan bersama. Ya, dan masyarakat perlu tahu bahwa segala pelanggaran ini juga ada ancaman hukumnya ya, karena melanggar Undang-Undang ITE ini yang harus kita waspadai bersama gitu. Jadi jangan iseng ya, jangan kemudian niatnya ingin coba-coba dan lain-lain, karena Anda bisa terjerat hukum gitu Pak Philip ya. Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih informasinya Pak Philip. Mudah-mudahan tetap semangat untuk teman-teman yang pekerjaannya nih, kata Pak Philip tadi, ditumpas 1 tumbuh 1000 begitu ya Pak Philip ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Philip untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi. Salam sehat Pak Philip. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Bersama kami baru saja staf ahli Menteri Kominfo Republik Indonesia Philip Gobang menanggapi terkait dengan permintaan Kapolri yang meminta agar Kemenkominfo Republik Indonesia memblokir akun YouTube dari Yahya Waloni, dan tadi disampaikan oleh Pak Philip bahwa tidak hanya akun YouTube saja, tetapi akun medsos yang atas nama Yahya Waloni ini semua sudah diblokir. Dan ada himbauan tadi untuk Anda mendengar ya, agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran serupa, karena polisi bekerja sama dengan Kominfo dan juga patroli siber ini terus mengawasi ruang digital, dan agar Anda tidak terjerat Undang-Undang ITE, Anda diminta untuk tidak melakukan hal-hal atau pelanggaran-pelanggaran yang bisa membawa Anda terjerat hukum. Anda masih bersama tim Lintas ND Pagi yang bersama Anda hingga saat ini pukul 7:25 waktu Indonesia Tengah. Segera akan kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND.